Pikiran yang lebih baik. Nana tidak bisa tidur, jelas dia masih ingat perubahan Sebastian yang sekarang begitu hangat. Dan wajahnya yang bersinar penuh kebahagiaan itu meninggalkan teka-teki dalam pikiran Nana. Kang Mas itu kenapa ya? Tanya Nana. Apa bantinganku terlalu kuat hingga otaknya sedikit bergeser? Nana bertanya-tanya sambil berguling-guling di atas ranjang. Dia tidak bisa memejamkan matanya, bukan hanya karena tempat ini asing, dia juga merasa gugup saat mengingat dirinya akan menikah nanti. Menatap langit-langit, aku hanya perlu merawatnya bukan? Dia sudah sangat baik pada ayahku. Dan ketika Nana sedang melamun, terdengar suara ketukan dari luar. Nona, apa Anda sudah tidur? Tanya Epe dari luar ruasana. Belum, jawab Nana segera bangkit dari tidurnya. Dia membuka pintu dan melihat Epe yang berdiri di sana. Ada apa? Ada yang harus saya sampaikan dari Tuan Muda. Kita bicara di sana. Ucap Nana menunjuk sofa yang ada di ruangan samping. Apa yang dia katakan? Tuan Sebastian meminta saya untuk menanyakan hal ini pada Anda, Nona. Menanyakan apa? Berhubung Nona belum terlalu pandai dalam membaca dan menulis, Tuan Sebastian menawarkan Anda untuk belajar sebelum menikah. Nanti, setiap harinya, seorang tutor akan datang. Guru maksudmu? Tanya Nana yang belum paham terlalu banyak kosakata. Iya Nona, akan ada guru yang datang. Jelas ini adalah impian Nana. Dia tidak ingin dipandang sebelah mata oleh orang lain. Bukan berniat pamer, Nana hanya ingin ada kesetaraan antara sesama manusia supaya tidak ada yang direndahkan. Dengan ringan dia menjawab, aku mau. Epe tersenyum mendengarnya. Jika Anda belajar dengan rajin, Anda juga bisa mendapatkan ijazah, Nona. Benarkah? Ya, ini seperti mengejar ketertinggalan, supaya Anda bisa kuliah. Benarkah? Tanya Nana lagi dengan riang. Besok gurunya akan datang pagi, sebaiknya Anda harus tidur sekarang. Terima kasih banyak, Epe. Ucap Nana dengan tulus. Kau baik sekali. Sama-sama, Nona. Selamat malam, Epe. Selamat malam, Nona. Epe senang melihat majikannya bahagia, dan Nana merasakan hatinya menghangat karena bahagia. Terima kasih Tuhan, ucapnya dengan penuh syukur. Aku akan menghubungi Kang Mas Sebastian, ucapnya mengambil ponselnya. Sebastian tersenyum, akhirnya dia mendapatkan perempuan yang dicarinya selama ini, yang menyembuhkan sebagai cahaya dalam hidupnya. Jika saja aku tahu lebih awal, aku akan culik dia sejak usianya mulai 17 tahun, dan saat dia sedang melamun, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebastian terkejut melihat nama Nana tertera di sana. Astaga, aku seharusnya merubahnya dengan nama sayangku. Kemudian dia mengangkatnya dan menunggu Nana bicara lebih dulu. Halo, tanya Nana di sana. Kang Mas? Iya, aku di sini. Ada apa? Jangan bicara formal, nah. Itu membuatku sedikit risih, ucap Sebastian dengan halus. Nana berdaham di sana mendengar suara Sebastian yang tidak tegas lagi. Baik, ucapnya pelan. Aku ingin berterima kasih tentang belajar itu. Apapun untukmu, calon istriku. Oh baik, terima kasih dan selamat malam. Tunggu, ucap Sebastian menahan agar telepon tidak tertutup. Ya, ada apa? Kenapa kau belum tidur? Jika aku tidur, siapa yang sedang berbicara dengan Kang Mas? Astaga, gumam Sebastian dalam hati. Dia begitu dingin dan terlalu sepik. Halo? Tanya Nana, apakah Mas tidur? Tidak, apakah sudah mengantuk? Ya, sepertinya sekarang sudah. Ingin tidur? Nana terdiam sebentar. Bukankah jika mengantuk memang seharusnya tidur? Sebastian tertawa hambar. Kalau begitu selamat malam, dan aku akan tutup teleponnya. Selamat malam, sekali lagi terima kasih Kang Mas. Sama-sama. Setelah telepon terputus, Sebastian jumpa Litan di atas ranjang akibat senang. Dia tertawa layaknya remaja yang baru jatuh cinta. Kenapa dia sangat menggemaskan? Tidak aneh, umurnya baru 21 tahun. Dia masih muda, astaga. Dan ketika ingat akan perjanjian yang dibuatnya bersama pamannya Nana, Sebastian langsung menghubungi Hans. Halo Tuan, ada sesuatu? Di mana kau? Apa kau sudah pulang? Dalam perjalanan. Saya bisa kembali jika Anda butuh sesuatu. Ya, aku butuh sesuatu. Datang kemari. Baik, Tuan. Sambungan telepon terputus dan tidak lama setelah Sebastian menghubungi Hans, terdengar ketukan pintu yang memanggil. Sebastian membukanya. Masuklah. Hans melakukannya. Aku ingin kau mengakhiri kontraknya dengan paman calon istriku. Berikan saja dia sejumlah uang dan intimidasi dia, sehingga tidak akan datang lagi dan menjadi parasit di kehidupan calon istriku.
Baik Tuan, berikan juga perawatan terbaik untuk calon mertuaku. Baik Tuan, dan juga Sebastian tersenyum saat hendak mengatakan ini. Yang mana itu membuat Hans kebingungan di sana. Ada apa Tuan? Siapkan dengan mewah pernikahanku. Aku ingin dunia tahu siapa istriku. Baik Tuan. Seperti yang dijanjikan hari ini, Nana akan belajar. Seorang tutor wanita berusia parubaya yang sangat sopan datang dan mengajar. Epe yang sedari tadi mengawasi itu hanya tersenyum melihat tingkah majikannya yang terlihat sangat bahagia. Dan yang dari Epe dengar dari tangkap, Nana sangat pandai dalam memahami sesuatu. Dia dengan mudah memahami itu semua. Dan Epe yakin sehari belajar saja, Nana sudah pandai membaca dan menulis. Sampai akhirnya waktu makan siang datang, Epe memberi isyarat pada sang tutor, "Ini waktunya Anda makan siang, Nona. Kita bisa melanjutkannya jam 1 nanti." "Berhenti memanggilku Nona, kau adalah seorang guru." "Tidak bisa, saya dibayar oleh Tuan Sebastian, Nona. Silakan Anda makan dulu." "Ayo kita makan bersama," ucap Nana kemudian memandang Epe. "Epe, kau bisa membawa makan siangnya ke sini, kita bisa makan bersama." "Makan siangnya sudah disajikan pelayan di ruangan makan, Nona." "Oh astaga, mari kita ke sana," ajak Nana pada sang tutor. Dia juga memaksa Epe agar ikut makan dengannya. Setelah makan siang, Nana kembali belajar sampai pukul 3 sore. Pelajaran berakhir dengan sempurna. Nana mudah memahami dan menerapkan semuanya. "Terima kasih atas segalanya," ucap Nana saat sang tutor pergi keluar. "Astaga Epe," ucap Nana mendudukkan dirinya. "Aku sangat bahagia." Epe tersenyum. "Sebentar lagi Tuan Sebastian akan datang, Nona." "Dia akan kemari? Kita akan makan malam lagi?" "Tidak, dia akan menjemput Anda untuk pergi ke suatu tempat." Dan Nana bertanya dengan pelan, "Dia tidak akan mengajakku ke tempat-tempat yang aneh, bukan?" "Hanya untuk mengukur baju pernikahan, Nona." Nana mengangguk paham. "Baiklah, dia sepertinya baik. Tidak semesum yang aku kira." "Ya, Nona?" tanya Epe yang tidak mendengar jelas apa yang diucapkan nonanya. "Ah, tidak ada, aku akan bersiap kalau begitu."